bab 8. Kita membahas eutanasia. Eutanasia dan etika Kristen. Ya. Eutanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja untuk menghilangkan penderitaannya. Maksudnya baik. Ya, ini sama semua. Fletcher lagi kan. Maksudnya tujuannya bagus supaya orang yang sakit ini tidak menderita terus, mengerang terus, keluar uang terus. Supaya oleh karena itu kita harus menghentikan dia, yaitu mengakhiri hidupnya baik dengan permintaan, berdasarkan permintaan pasien, dan kita menolong dia dengan cara membunuh dia dengan dua cara, dengan salah satu cara dari dua, yaitu membunuh secara pasif dan membunuh secara aktif. Itu namanya eutanasia. Nanti saya terangkan lebih jauh. Kasus eutanasia pasif, saya ambil dari newsdetik.com. Artikel news, kasus Nyonya Agian, rumah sakit telah melakukan eutanasia pasif. Demikian kasusnya. Seperti diketahui, Nyonya Agian Isna Nawil berusia 33 tahun. Hingga kini dirawat di bagian stroke Rumah Sakit Jakarta. Setelah berbulan-bulan tidak sadarkan diri pasca melahirkan, karena ketiadaan biaya, suaminya Hasan Kusuma meminta rumah sakit untuk menyuntik mati istrinya karena dirasa tidak ada harapan lagi untuk dia hidup normal. Itu pun informasi yang dia terima dari dokter. Ini ibu ini tidak punya harapan lagi. Tetapi rumah sakit menolak menyuntik Agian karena secara kedokteran tidak bisa dikatakan koma, meskipun dia tidak bisa melakukan kontak dengan kita. Namun dalam istilah kedokteran, pasien mengalami gangguan komplikasi digolongkan stroke sehingga tidak ada alasan untuk eutanasia. Ya, ini penjelasan. Mau lebih jauh buka di newsdetik.com. Di Indonesia, eutanasia tidak dibenarkan dalam etika dokter, juga dalam hukum. Jadi kalau pembiayaan kesehatan sudah ditanggung oleh negara dan disahkan undang-undang oleh jaminan sosial, maka kasus-kasus eutanasia tidak boleh terulang lagi. Bagaimana dengan permintaan eutanasia bukan alasan biaya, tetapi tidak punya harapan hidup? Nah, ada seorang dokter Marius menganjurkan pada pemerintah atau profesi, ahli hukum, dan juga tokoh agama meninjau ulang, mengatur ulang mengenai eutanasia atau kasus orang-orang yang meminta mendapat penanganan eutanasia. Menurut dia jangan seperti sekarang ini. Boleh ya, boleh tidak, tapi harus ada jalan keluar. Pasien bagaimana hak memilih. Dia punya hak hidup. Berarti dia punya hak untuk tidak mau hidup. Ini pendapat. Nah, komentar. Nyonya Agian yang karena lama tidak sadarkan diri dari rumah sakit, membuat sang suami minta agar rumah sakit menyuntik mati saja. Tetapi ditolak. Menurut Dr. Marius Wijayarta, apa yang dilakukan oleh rumah sakit, yaitu menolak, sebenarnya ini namanya eutanasia pasif. Kalau orang yang tidak mempunyai uang dan membuat sesuatu pernyataan tidak mau dirawat, itu sudah juga merupakan eutanasia pasif. Jadi Bapak Ibu kalau sakit dan sakit berat, sebenarnya lalu Bapak Ibu tidak mau ke hospital dan tidak mau bertemu dokter, sebenarnya Bapak Ibu bunuh diri secara pasif. Dengar baik-baik. Jadi Bapak Ibu melakukan eutanasia secara pasif, ya, dan bisa diancam. Siapapun yang melakukan eutanasia bisa diancam 12 tahun penjara. Nah, kasus eutanasia yang aktif. Artikel CNN Indonesia, anak 9 tahun jadi pasien eutanasia termuda di Belgia. Jadi Kamis 9 Agustus 2018. Bisa dibuka di sini, www.cnindonesia.com internasional.
Nah, seorang anak Belgia berusia 9 tahun, penderita tumor otak, bakal menjadi pasien termuda yang mengakhiri hidupnya melalui program eutanasia. 2 anak berusia 11 tahun dan 17 tahun sudah menjalani eutanasia pada tahun 2016 dan 2017. 1 tahun yang lalu dan 2 tahun yang lalu. Menurut laporan daripada Komite Eutanasia Belgia, untuk mengajukan eutanasia, seorang anak harus menuliskan permohonan dan menjelaskan kasusnya dengan tulisan tangan. Dokter memverifikasi permohonan tersebut dan hanya bisa mengizinkan permintaan praktik ini jika pasien berada pada kondisi sakit konstan, tidak bisa diobati lagi karena dalam keadaan meninggal, pasti meninggal, hanya dia kesakitan, perlu dipercepat kematiannya. Dia akan meninggal dalam waktu 2 tahun, 1 tahun, dan dia sangat sengsara dan dia bisa ditolong dengan eutanasia. Ini kasusnya. Nah, kemudian sang anak menjalani beberapa ujian, melihat tingkat kecerdasan dan memastikan bahwa keputusan mereka itu tidak dipengaruhi oleh pihak yang lain. Karena apa? Hak hidup itu hak pribadi. Jangan diatur oleh orang lain, termasuk oleh orang tua. Nah, ini kecuali bayi. Ya. Sebelumnya, anak berusia 11 tahun dikabulkan karena dia menderita fibrosis sistik, yaitu penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan dapat berakibat fatal. Ya. 3 kasus eutanasia di anak di Belgia berlaku sejak negara tersebut mengizinkan dokter mengakhiri hidup pasien berusia 12 tahun karena sakit parah. Nah, jika mereka memintanya pada tahun 2014, Belgia negara pertama yang mengizinkan eutanasia bagi anak-anak. Di Belanda hanya memperbolehkan pasien yang berumur 12 tahun yang boleh mengajukan permohonan suntik mati. Eutanasia. Dari kata eutanasia, artinya baik. Thanasia, thanatos, yang berarti kematian. Kematian yang baik. Bagaimana kita menyuntik demi kematian yang baik? Praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit minimal sedikit. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan. Eutanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seorang secara sengaja untuk menghilangkan penderitaannya karena tidak memiliki harapan untuk sembuh. Ini eutanasia. Binatang seperti kuda di peperangan, koboi-koboi, kuda itu sudah sakit, sudah apa, tidak mati-mati. Biasanya ditembak. Nah, eutanasia binatang, dan juga apakah manusia sama dengan binatang? Bisa disuntik untuk mati karena menderita menjelang ajal. 2 jenis eutanasia, aktif dan pasif. Yang aktif yaitu dokter atau tenaga langsung dan sengaja menyebabkan kematian pasien. Misalnya memberikan pasien obat secara overdosis, memberikan tablet sianida, atau menyuntikkan zat-zat yang mematikan ke dalam tubuh pasien. Ini namanya merciful death atau killing atau murder seperti yang tadi, merciful murder. Nah, ada eutanasia pasif. Mempercepat kematian dengan cara menolak mengambil tindakan pertolongan. Artinya menolak. Baik dokter tidak akan lagi memberikan obat. Jadi tinggal tunggu. Karena gejala orang itu kan dia tidak mengerang sakit, tapi dia pasti mati. Dia sudah tidak sadarkan diri dan akhirnya selang dicabut, obat pun dicabut. Tinggal 5 hari mati. Itu namanya eutanasia pasif. Bahkan yang saya sebut tadi, seorang yang tidak mau berobat dan penyakitnya sangat parah, sangat berat, namun tidak mau berobat, maka ini pun namanya eutanasia pasif atau bunuh diri pasif. Orang Kristen menolak eutanasia aktif, dan sebagian orang Kristen terbuka dengan eutanasia pasif. Yang aktif ditolak, oke? Yang pasif terbuka orang Kristen. Sebagian, tidak semua orang Kristen. Apa perbedaan aktif pasif? Sangat tipis. Ya. Menurut saya, yang aktif dan pasif kalau mau dicermati sampai melihat apa bedanya, tinggal serat. Ya, perlu mendalami hal ini. Saya cukup mempelajari dan mendalami. Hampir di sini dokter bisa berkata
ini dia pasif. Tapi sebenarnya cara dokter itu aktif. Hati-hati di sini. Ini saya bilang hati-hati. Nah, eutanasia dalam Alkitab. Ada eutanasia dalam Alkitab. Nah, perhatikan. Anak Hakim Gideon dari gundiknya asal Sikem adalah Abimelek. Abimelek menjadi raja yang menyerbu Tebes dan merebutnya. Pada waktu Abimelek menerobos masuk sampai ke pintu menara, seorang perempuan menimpakan batu kilangan ke atas kepala Abimelek. Ya. Dan Abimelek jatuh terluka parah. Nah, dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjata dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku." Ini namanya eutanasia. Karena dia sudah sakit parah dan dia tidak bisa lagi bangun dan dia bisa dipermalukan atau bisa dibunuh dengan disiksa oleh musuh. Nah, alasannya begini, supaya jangan orang berkata tentang seorang perempuan membunuh dia, memalukan sekali. Lalu bujangnya menikam dia sehingga mati. Hakim-Hakim 9 ayat 53 ayat 53 dan 54. Itu ceritanya panjang. Tapi Abimelek ini memang ini dia raja yang jahat. Karena dia ini anak dari Gideon, dari istri Gideon yang adalah gundi, sehingga dia tidak mungkin menjadi raja. Tetapi dia pergi berkelana, mengumpulkan orang-orang para pemberontak yang dia bayar, lalu dia pulang ke Sikem dan kemudian mempengaruhi masyarakat. Akhirnya masyarakat memilih dia menjadi raja, tetapi dia membunuh anak-anak kandung dari bapaknya Gideon. Hakim, Gideon ini hakim. Ya, memang dia jahat sehingga memang menurut saya dia perempuan menjatuhkan batu ke kepalanya dan dia kemudian minta dihunus dengan pedang. Memang ini hukuman Tuhan. Ya, dengan cara demikian. Apa motif eutanasia Abimelek? Motifnya gengsi. Ya, kenapa? Nggak mau mati, nggak mau ketahuan mati karena perempuan. Pahlawan kok mati karena perempuan, memalukan. Itu motifnya. Oke? Allah membalaskan kejahatan dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu dia membunuh 70 saudaranya. Kan saudaranya loh. Saudara tirinya. Dia bunuh demi dia menjadi raja. Jadi memang ini hukuman Tuhan juga bagi dia. Yang kedua, eutanasia dalam Alkitab. Dalam satu pertempuran melawan tentara Filistin, Raja Saul terluka parah karena dipanah musuh. Ya, dipanah musuh. Lalu ia berkata kepada pembawa senjata, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang yang tidak bersunat menikam aku dan memperlakukan aku seperti permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Tapi kemudian juga si pembawa pedang juga bunuh diri. Ya, ini namanya eutanasia dalam Alkitab. Motif eutanasia Saul ini yaitu keimanannya. Dia tidak mau, pertama, dia tidak mau dibunuh oleh orang yang orang kafir, kata dia. Orang yang tidak seiman. Jadi pertimbangan iman dia. Yang kedua, kehormatan. Dia raja. Biasanya kalau raja dibunuh, dia akan ditelanjangi, kemudian dipermainkan, dan juga dibunuh dengan cara sadis, dan dipertontonkan. Nah, inilah. Tetapi juga saya menjawab, mengapa memang Allah izinkan? Karena ini hukuman Tuhan kepada Saul, yang memang jahat di mata Allah. Ya, dia memang jahat di mata Allah. Saya melihat, orang-orang yang minta eutanasia adalah orang yang tak percaya. Ini kesimpulan saya. Orang-orang yang minta eutanasia adalah orang-orang yang tidak hidup di hadapan Tuhan. Oke, ini kesimpulan saya. Eutanasia masa kini. Tidak mau diperkosa seorang wanita menikam dirinya sendiri. Ayo, kau mau perkosa saya? Dia ambil pedang, dia tusuk. Atau dia minum obat racun yang dalam hitungan detik mati. Ini pun eutanasia. Ya, ada orang yang ya daripada dia diperkosa, dia lompat dari gedung lantai 17. Dia lompat dan mati. Dia mempertahankan. Demi mempertahankan menurut dia kekudusannya.
Oke. Tidak mau dijadikan tawanan perang, seorang tentara menjatuhkan diri di tempat yang tinggi, dari tempat yang tinggi, sehingga mati. Atau banyak orang yang malu, putus asa, tidak tahan menderita, ya, lalu meminta dilakukan eutanasia. Seperti orang yang jatuh bangkrut, dia orang yang kaya sekali, kemudian dia buat kesalahan, dia jatuh bangkrut, dan dia melarat, dan dia minta bunuh diri. Ya. Keempat, kasus kematian batang otak tanpa sadar bertahun-tahun, dan ini bukan koma. Kondisi ini tidak sadar berkepanjangan pasien dan minta dibunuh, bahasanya minta disuntik atau eutanasia. Ini kasus masa kini. Nah, sekarang kita memperhatikan siapa saja yang pro eutanasia, yang setuju. Apa alasan mereka? Satu, setiap orang memiliki hak mati terhormat. Ini alasan orang yang pro eutanasia, ingin mati terhormat. Ya, tapi saya nggak setuju. Nggak ada firman Tuhan mati terhormat. Nggak ada. Hidup terhormat. Yang kedua, setiap orang memiliki hak hidup yang hanya dapat ditolak oleh diri sendiri. Jadi kalau saya mau mati, mau hidup, itu hak saya. Saya tolak pun hak saya. Ini pun mirip dengan yang pertama tadi. Yang ketiga, eutanasia adalah tindakan belas kasihan kepada si yang menderita. Kasihan sekali. Ya, ini sama juga. Kasihan sekali. Orientasinya pada orang, bukan pada Tuhan. Hati-hati, jangan sampai kita seolah-olah menjadi pahlawan mengganti Tuhan menyelamatkan orang. Hati-hati. Ya, jangan sampai akhirnya kemanusiaan kita lah yang berperan. Harusnya Roh Kudus, Roh Allah lah yang bekerja dalam diri kita, memampukan kita mengambil keputusan sekalipun dalam situasi yang sangat kritikal. Saya percaya orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan akan mengalami mujizat Tuhan, yaitu pada waktu mengalami masa sukar, dalam keadaan terdesak, Tuhan memberikan kepada dia pembelaan dengan cara apa? Tenang. Yang kemudian dia memberi ruang tempat kepada Allah bekerja. Bukan dia. Dan dia memberi tempat. You are his God. I am not his God. You are his God. You are her God. Engkaulah Allahnya dia yang sedang dikejar-kejar. Bukan saya. Nah, di sini kita harus memerankan diri sebagai Allah Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Beri perhatian. Eutanasia adalah tindakan belas kasihan kepada keluarga. Kasihan keluarga, habis uang, nanti mereka melarat, jual rumah, jual apa saja, lalu melarat. Padahal kemudian si pasien ini mati juga. Dan akhirnya sudah mati, kemudian keluarga miskin. Oke, kalau begitu langsung cepat aja, eutanasia. Ya, eutanasia tindakan yang meringankan biaya dan tekanan sosial masyarakat, khususnya mereka yang sakit secara permanen. Karena masyarakat tahu juga, kasihan ya bapak itu, kasihan ya, sudah 6 tahun ya, kasihan ya. Nah, supaya masyarakat tidak bisa bilang kasihan lagi ya. Oke, eutanasia saja, menenteramkan sosial. Inilah alasan-alasan pro eutanasia. Dan ini bukan alasan Alkitab. Next. Nah, alasan yang pro, yang kontra eutanasia. Apa alasannya? Tidak ada alasan moral apapun mengizinkan melakukan pembunuhan dan bunuh diri. Nggak ada alasan. There is no any reason. Ya, we must honor God. Kita harus menghormati Allah yang menciptakan orang dan memberi hidup. Jangan kita mengambil hidup. Ya, itu penting. Nah, yang kedua, hak pribadi yang istimewa adalah hak hidup, bukan hak mati. Ya, Alkitab pun tidak pernah bicara soal hak kecuali hak untuk mati demi Kristus. Tapi hak mati dalam pengertian melepaskan penderitaan supaya tidak rugi, tidak menderita berkepanjangan, ini sebenarnya berbeda dengan firman Tuhan. Nah, yang ada hak hidup, bukan hak mati. Yang kedua, eutanasia dengan motif mengakhiri penderitaan, namun dengan menghalalkan segala cara
tidak benar. Ya, menghalalkan segala cara, termasuk suntik, cekek, obat, apa saja itu cara-cara yang dihalalkan. Ya. Yang keempat, penderitaan menurut Alkitab selain dapat diakhiri juga memiliki arti dan tujuan mulia. Ini yang harus kita pikirkan. Kita jangan jadi Allah. Memang kita harus siap juga. Saya melayani beberapa tahun yang lalu di Samarinda. Mungkin sekitar 27 tahun yang lalu. Saya melayani satu bapak yang melayani orang-orang gila. Ya, melayani orang-orang gila di Samarinda. Lalu saya bercakap-cakap dengan pemimpin panti asuhan tersebut. Ada ratusan orang gila yang dikumpul dari jalan-jalan. Lalu kami sampai bercakap-cakap. Saya bilang begini, Pak, tidak banyak orang yang Tuhan pilih melayani seperti ini. Tapi Bapak, pilihan Tuhan. Demikian, dengar saya baik-baik. Tidak banyak orang yang dipilih Tuhan untuk menanggung penderitaan suaminya, istrinya, anaknya, mamanya, papanya, pendetanya. Tidak banyak. Tapi diberi kekuatan khusus oleh Tuhan untuk mendampingi penderitaan orang-orang susah. Ya. Walaupun dengan sengsara. Saya tahu ini bukan hal yang gampang. Tetapi justru tidak gampang. Di sini anugerah Allah melimpah-limpah. Ini kebenaran teologis. Jangan memperingan penderitaan dengan cara-cara yang anti Tuhan. Lihatlah, ada tujuan mulia. Ya, mungkin juga Tuhan izinkan kamu selama hidup kamu kurang ajar pada orang tua. Ya, kamu hidupmu tidak peduli orang tua, dan orang tua sekarang sakit berat, atau mungkin anakmu, atau mungkin istrimu, atau mungkin kakakmu, adikmu, Tuhan izinkan sakit, dan kamulah yang menanggung penderitaan. Kenapa? Kamu dulu menyia-nyiakan hidup orang tuamu, tidak peduli orang tuamu. Sekarang kuizinkan kau menderita, menanggung penderitaan kakakmu, menanggung penderitaan istrimu. Ya, ini disiplin Tuhan. Ini disiplin Tuhan. Ya, yang kelima, melepaskan jiwa dari tubuh yang menderita bukanlah ajaran Alkitab. Sekali lagi, melepaskan jiwa, yaitu membunuh. Terlepas dari jiwa, dari tubuh yang painful, yang kesakitan, yang sakit, bukanlah ajaran Alkitab. Alkitab mengajarkan memohonlah kesembuhan. Yang kedua, memohonlah kesetiaan, bertahan dalam penderitaan. Setia sampai akhir. Nah, Alkitab kata-katanya mulia semua. Tetapi banyak orang Kristen menurunkan kemuliaan Alkitab dengan alasan kasihan dia, menderita. Ini mohon maaf, melawan Alkitab dengan kasihan manusia, bukan dengan pikiran Tuhan. Ini problem, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, alasan yang keenam, kehidupan, yang tadi kan 5. Yang keenam, kehidupan adalah karunia Allah. Kalau karunia Allah, pemberian Allah, jangan dibuang. Biar Tuhan yang ambil dengan caranya. Ya, kematian adalah kehendak Allah. Ini penting sekali. Kehidupan karunia Allah, kematian kehendak Allah. Perlu dihafal nih. Very good statement. Life is God's gift. Ya, mortality, death is God's will. Adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, termasuk kehendak pribadi kita. Ya tentulah, saya tahu kita membayangkan, Pak, kasihan Pak, dia susah Pak, kasihan Pak, dia sudah 2 tahun, dia terdiam di tempat tidur, tak berdaya, kasihan Pak. Listen to me. Orang-orang seperti ini mendapat pemeliharaan Tuhan yang khusus, yang kita nggak tahu. Apalagi dia anak Tuhan, apalagi dia orang percaya sungguh-sungguh seperti Ayub, mampu bertahan. Ya, jangan ambil potong jalan.
Dan jangan potong Tuhan, potong jalan Tuhan. Yang ke-9, kehormatan adalah selama hidup, bukan setelah kematian. Maka jangan berpikir, ya demi kehormatan. Tapi tidak, kehormatan itu selama hidup. Ketaatan dan kesetiaan adalah semasa hidup. Semasa hidup. Maka bertahan. Saya tahu ini susah. Tapi ada anugerah Allah yang khusus untuk orang-orang yang menderita. Termasuk orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Dengar saya baik-baik. Anak saya menulis buku tentang providensi Allah atas orang tak percaya. Biarpun dia orang beragama lain, bukan berarti Tuhan tidak sayang dia. Dengar baik-baik. Tuhan peduli juga. Dan kasih Allah yang umum sifatnya. Misalnya di antara orang yang beragama Hindu, Buddha, atau orang Kristen pemabuk, yang kemudian sakit berkepanjangan, biarpun dia tidak percaya, ada kebaikan Allah secara umum. Ada kebaikan Allah secara umum. Tetapi orang Kristen, orang percaya sungguh-sungguh, mengalami kebaikan Allah secara khusus. Dan pasti tujuannya. Ada tujuan Tuhan. Why? Dia lay on the bed. For 2 years, 2 tahun dia terbaring. Lalu kita akan melihat, oh Tuhan ternyata maksudmu ini. 1, mendamaikan keluarga. Oh maksudmu. Oh ada penginjilan di rumah sakit. Ada maksud Tuhan. Jangan potong. Jangan eutanasia. Itu kita benar-benar tidak peduli dengan rancangan Tuhan. Nah, penderitaan seorang adalah panggilan Allah bagi orang lain untuk melayani. Ya. Penderitaan seseorang adalah panggilan God's calling. Tapi juga ini menjadi tempat seorang manusia mengabdi kepada Allah dengan merawat ayahnya, merawat ibunya, walaupun ibu bapaknya, anaknya yang sakit menjengkelkan, pipis di tempat tidur, kita harus bersihkan, kotor sekali ruangannya, kita harus bersihkan. Inilah kehendak Tuhan. Supaya kita mengabdi kepada Tuhan dengan cara apa? Sayang orang tua, sayang mamamu, sayang papamu, sayang adikmu, sayang kakakmu. Untuk apa? Saya melayani Tuhan. Dengan cara apa? Mengasihi anakku, mengasihi mamaku, mengasihi papaku. Walaupun mereka sedang lay on the bed, terbaring di tempat tidur. Dan selama 2 bulan, 1 tahun tidak sadarkan diri. Ini panggilan Tuhan untuk kita. Jangan hanya mau cari gampang saja. Yang penting mau cari gampang saja. Mau bunuh biar selamat, biar tidak menderita. Ini orang yang pengecut. Orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak etis. Mari. Lanjut. Penutup. Semua motif eutanasia adalah bunuh diri pasien. Pembunuhan dilakukan oleh keluarga sendiri, disuruh oleh ayahnya, bapaknya, kakaknya, anaknya, atau oleh hospital. Ya, itu jahat, pembunuhan, atau teman baik. Ini namanya kejahatan. Yang kedua, tidak mengobati pasien, ya, atau membiarkan karena faktor keuangan, ya, eutanasia pasif. Ya, apakah dari pihak pasien, keluarga, pemerintah, ini tetap saja satu kejahatan. Ya. Maka itu Bapak Bu, tolong rendahkan diri kita. Kalau kita sakit dan diminta oleh anak ke rumah sakit, datanglah ke rumah sakit. Jangan pasrah. Jangan pasrah. Ya, berkehendak mengobati pasien, namun tidak ada akses. Bukan eutanasia kalau dia kemudian mati, meninggal maksudnya. Dia berkehendak saya mau ke rumah sakit. But no, there is no any hospital yang terima saya. Yes, of course, because I am a poor man. Saya seorang laki-laki miskin. Ya, tetapi tidak ada akses untuk ke sana. Akhirnya saya tambah sakit, dan nobody cares about me. Dan tambah sakit, lalu meninggal. Itu bukan eutanasia. Tapi kalau disengaja, itu namanya eutanasia. Oke, demikianlah penyajian saya untuk materi yang ke-8.